Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dalam setiap aspek kehidupan. Demikian juga dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Diajarkan banyak sekali adab-adab yang mulia, diantaranya adalah adab yang dituntunkan tatkala menerima tamu. Sebagaimana pula sabda Rasulullah SAW, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mengimani wajibnya memuliakan tamu sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Lantas mengapa Islam begitu menaruh perhatian besar dalam urusan menjamu tamu ini? Dan apa yang harus kita lakukan atau perhatikan dalam adab bertamu dan menjamu tamu? Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan belajar dan mengkaji ilmu bersama terkait menjamu tamu, menjamu Allah. Alhamdulillah seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio Gapai Kemuliaan. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir seperti biasa kepada kami para pemirsa Gapai Kemuliaan yang hari ini juga akan share ilmu ya Pak Kiai ya. Insya Allah. Ya. Terkait menjamu tamu. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah Pak Kiai, kita langsung ke bahasan kita. Nah bicara soal menjamu tamu, tadi disebutkan di dalam pengantar bahwa ketika seseorang yang beriman itu percaya pada hari akhir, gitu ya, salah satu kewajibannya adalah bersikap baik dalam menjamu tamu. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai hal ini tentu saja dalam kacamata tasawuf? Tafadhol, silahkan. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang disampaikan ya dalam pengantar, ya host kita ini benar. Itu berdasarkan hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Barang siapa yang beriman dan kepada Allah dan hari kemudian. Artinya beriman kepada hari kemudian itu dia yakin ada kehidupan setelah kematian. Ada pembalasan dari sebuah kebaikan dan keburukan. Falyukrim daifah. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, memuliakan tamu itu maknanya jangan sampai tamu ke rumah kita itu tidak ada yang diberikan hidangan. Pertama, hidangan yang mesti kita berikan kepada tamu itu bitolkin wajhin. Wajahnya ceria. Ya, itu dulu wajahnya ceria. Bikalamin layyinin. Yang kedua dengan bahasa yang lembut. Baru yang ketiga, memberikan, jangan diajak menanyakan tentang sesuatu apa tujuannya, kecuali kita sudah memberikan dulu. Nah, kita berikan makanan yang bagus, minuman yang bagus, baru ya kita menunggu sampai dia menyampaikan maksudnya. Jadi ketika orang baru datang kemudian kita tanya apa tujuannya, maka sebenarnya sudah ada perasaan dia tidak mau diganggu lama. Betul. Dan itu bagi tamu itu dia akan kurang menyenangkan kalau seandainya dia seperti itu. Maka akan lebih bagus dia diberi waktu ya. Nah itu bagian dari sebuah etika akhlakul karimah menjamu tamu. Yang mesti dipahami juga Mbak Mila bahwa yang dilakukan di dunia ini itu terkoneksi dengan bagaimana dia memperlakukan Tuhannya ketika menciptakan alam ini. Jadi kalau Mbak Mila bilang menjamu tamu sekaligus menjamu Allah itu benar ya. Di dalam salah satu hadis yang sahih ya ada hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian itu ketika manusia sudah kumpul semua, Allah bertanya kepada manusia itu ya menyampaikan maksudnya pada waktu itu, istat'amtuka falam tut'imni. Dulu aku minta makan, kalian tidak beri makan aku. Oke, maksudnya seperti apa Pak? Maka orang-orang di hari akhir itu mengatakan, kaifa ut'imtuka, ya bagaimana aku memberi makan engkau wa anta rabbul alamin, sementara engkau yang menguasai alam ini. Allah menjawab, ama alimta, apakah kau tidak tahu ya, istan amaka akhuka,
dulu saudaramu, sahabatmu, kerabatmu minta makan sama kamu. Falam tut'imhu, kau tidak beri makan. It'amtahu fa'innahu indi. Pada waktu itu, ketika dia memintanya dan kau berikan, sesungguhnya apa yang kau lakukan itu untukku. Nah, jadi kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu ketika kita memuliakan orang lain, pada hakikatnya kita memuliakan yang menciptakan kondisi itu. Dan ini luar biasa. Bahkan di terusan hadis itu mengatakan istasqaikuka falam taskini. Aku minta minum, aku haus, kau nggak beri minum. Ya, maka orang bilang bagaimana cara memberi minumnya? Waktu itu ada orang kehausan, tapi kau tidak beri minum. Falam tasqaitahu, kau tidak beri minum dia. Kalau kau beli minum sesungguhnya sama saja kau memberi minum kepadaku. Masya Allah. Baik, okay. Nah, jadi ini hal bagian dari sebuah cara pandang sebenarnya. Nabi ingin mengajarkan kemuliaan-kemuliaan yang bersifat manusiawi, pada hakikatnya itu juga memuliakan yang membuat yang manusia. menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang paling penting adalah kita juga harus memperhatikan bagaimana kemudian adab yang bertamu. Ya. Itu juga penting ya Pak Kiai ya. Betul. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Insya Allah. Insya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan waktu kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menjamu Tamu, Menjamu Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, kita lanjutkan. Tadi kan Pak Kiai yang kemudian perlu kita highlight bersama adalah dengan kita kemudian memperlakukan tamu itu dengan baik, maka kita juga memperlakukan Allah dengan baik. Karena Allah sebagai pencipta kita. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan Pak Kiai ketika ada tamu yang datang pada kita? Tadi sudah ya, wajahnya yang ramah, lisannya yang baik. Tapi servis ya, bahasanya apa ya? Servis tuan rumah yang seperti apa yang kemudian mungkin yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah saat kita menjamu tamu? Ya, yang pertama ketika kita menjamu itu hendaknya kita mengeluarkan takdimul fakihah, mengeluarkan buah-buahan. Jadi kalau seandainya kita memang menjamu makan gitu, maka keluarkan buah-buahan lebih dulu. Kalau kita kan makan dulu baru ada buah-buahan. Biasanya begitu, pencuci mulut dianggapnya cuci mulut gitu ya. Nah, di dalam etika Islam itu diajarkan yang mendahulukan fakihah, buah-buahan. Kemudian disediakan garam. Oh, garam. Garam. Untuk jadi apa, garam itu sebelum makan dicolek, ditaruh situ. Oh begitu? Ya. Saya baru tahu ini. Oh begitu ya, jadi ini ada. bagian dari yang disediakan. Bisa jadi ada orang yang kurang asin makanannya, maka dengan cara yang semacam itu dia bisa memenuhi hajatnya. Yang kedua bahwa ada kajian secara kesehatan, garam itu sangat dibutuhkan, yang tidak boleh berlebihan. Ya, yang tidak boleh berlebihan. Kemudian di dalam menjamu itu juga bahwa dia memberikan yang terbaik dari yang dia punya. Oke, yang terbaik yang dia punya. Yang terbaik yang dia punya. Kemudian mendahulukan, artinya kalau mungkin bahasa kita ya menyendokinya. Iya, jadi kita mempersilahkan dahulu begitu ya. Ya, kemudian kita menyediakan untuk menambah, untuk memberi kesan bahwa orang rumah ini benar-benar siap menyambut dia. Bisa jadi sebenarnya itu stok udah habis-habisan gitu ya. Karena bisa jadi anaknya banyak. Tetapi tamu dengan diperlakukan yang semacam ini maka dia merasa bahagia sebelum menikmati. Masya Allah. Nah, belum berbahagia sebelum menikmati itu sudah bagian tersendiri. Dari menjamu. Itu yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya. Jadi sebelum kemudian kita menikmati hidangan, tapi kalau tamunya sudah merasa bahagia, karena perlakuan tuan rumah itu Masya Allah ya, bisa jadi subhanallah. Plus itu tambahan. Tambahan, dan itu yang membahagiakan Tuhan. Masya Allah. Jadi Pak Kiai kalau misalnya kita punya
sajian atau hidangan yang enak bukan malah disembunyiin ya buat diri sendiri ya. Biasanya kan gitu, sayang aku kalau buat tamu gitu. Iya. Buat diri sendiri aja karena suka, malah jangan ya. Iya, jurukan belikan yang terbaik. Maka sesungguhnya itu menabung, kita sedang menabung. Bahwa nanti ketika orang, ya kita bertamu ke rumah orang, maka yang terbaik yang dikeluarkan. Masya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan Khairan yarah. Itu ulama berpendapat dua. Apakah ketika seseorang melakukan kebaikan itu dia akan melihat kebaikannya itu di akhirat atau di dunia? Nah, ulama mengatakan mereka yarahu fil akhirah, melihatnya di akhirat. Tapi ada ulama yang lain mengatakan yarahu fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan balasan yang istimewa seperti dia melakukan kepada saudaranya. Kalau akhirat secara otomatis, gitu. Secara otomatis. Nah, Pak Kiai, kemudian tapi kita tidak diharuskan juga untuk apa ya bahasanya menyusahkan diri kan ketika menjadi tuan rumah. Artinya ya yang ada saja, yang sesuai dengan kemampuan. Artinya biasanya kan khawatirnya harus memaksakan diri menghadirkan hidangan yang terbaik padahal sebenarnya dia tidak mampu begitu. Ya, ini menarik nih ya. Kalau kajiannya kajian fikih, maka kita terhadap tamu kita memberikan apa adanya. Itu kajian fikih ya, karena aspek fikih itu, aspek syariat itu jangan melakukan sesuatu itu punya dampak. Sehingga kita punya hutang dan lain sebagainya. Tapi kalau di kalangan mutasawwifin kajiannya tidak seperti itu. Kalau boleh dia bisa pinjam ke sebelah rumahnya untuk menjamu orang yang di depannya dan dia asetnya lebih besar dari hutang. Syaratnya jadi kan nanti ini masalah hutang, boleh nggak haji berhutang, umroh berhutang, ini menjadi luas tuh. Jawabannya sama dengan menjamu, dia boleh berhutang apabila asetnya lebih besar. Ya, apabila asetnya lebih besar dari hutangnya boleh. Dan di situ sebenarnya tingkat keseriusan penghormatan pada tamunya ketika dia mengupayakan sedemikian maksimal itu dia sebelum memberi ekspresi mukanya itu sudah merah, sudah berbahagia. Dan dia semakin berbahagia itu ketika orang itu menikmatinya. Gitu. Dan hutang itu tidak terasa dia membayarnya. Karena berbahagia ketika dia membayarnya dengan keringatnya. Jadi tidak masalah untuk memberikan yang terbaik. Karena dia tahu mungkin balasannya jauh lebih besar dari itu ya Pak Kiai ya. Iya. Maksudnya kita meyakini itu bahwa ketika kita menjamu tamu dengan sebaik yang kita mampu, itu insya Allah balasannya juga akan lebih baik. Nah Pak Kiai, ini bagi kita yang kemudian menjadi tuan rumah. Nah bagi yang kemudian bertamu, nah ada juga adab yang harus diperhatikan. Apa saja Pak Kiai? Ya, kalau kita ingin bertamu, kalau kondisi sekarang itu memberitahukan. Memberitahukan. Kalau dulu itu mengetuk datang gitu ya. Mengetuk pintu 3 kali. Kemudian mengucapkan salam. Mengucapkan salam tidak boleh lebih dari 3 kali. Jadi assalamualaikum. Ya. Maka kita memberi tempo untuk orang itu menjawab. 2 kali, 3 kali tidak jawab, maka kita harus pulang. Jadi jangan ngotot. Saya biasanya ngotot Pak Kiai itu sampai dibukain gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Apalagi misalnya melongok misalnya nggak di... nggak tambah nggak boleh. Tambah nggak boleh ya? Nah ini, apakah ini mengucapkan 3 kali ini hanya untuk tamu? Jawaban bukan. Bukan. Seorang suami ketika dia ketuk pintu istrinya 3 kali, ya 3 kali tidak dibukakan karena lelapnya, maka suami harus siap tidur di teras, di kursi. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika dari satu perjalanan diketuk pintunya, diucapkan salam 3 kali, istrinya tidak terbangun, maka menurut perspektif Nabi dia mengganggu kalau diketuk terus. Dan dia tidak mau mengganggu istrinya, maka dia tidur. Dengan alas yang terbuat dari korma. Sehingga ketika Sayyidah Aisyah bangun, Nabi bangun dari tidurnya, masih terlihat bekas dari itu tadi. Sayyidah Aisyah meminta maaf. Karena tidak bangun dan tidak mendengar. Dan Nabi nggak marah-marah ya Pak Kiai? Nabi tidak marah-marah. Bedanya itu sama kita. Nabi tidak marah-marah dan Nabi juga minta maaf. Masya Allah. Minta maaf bahwa pulangnya terlalu malam sehingga merepotkan istrinya yang di rumah.
Nah, jadi dua-duanya ketika orang yang bertamu dan yang menerima itu punya adab dan punya etika keislaman, menjadi manis, menjadi bagus. Tetapi kalau yang datangnya menganggap ada hak terhadap yang lainnya, karena dia suami terhadap istrinya, maka masalahnya akan beda. Iya. Yang ada gedor-gedor, marah kalau nggak dibukain. Buka nggak gitu biasanya gitu. Jadi itu tadi ya, ketok 3 kali dengan salam 3 kali, jika tidak dibukakan pulang. Jadi apalagi mengintip itu tidak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh. Harus diajarkan itu juga. Itu termasuk tajassus. Tajassus. Tajassus itu mencari-cari, mengoreksi. Ini jangan-jangan ya nih, di mana nih, ngapa-ngapa nih. Bahkan itu membuka peluang setan untuk mengartikan yang jelek. Umpamanya tamunya tidak bangun ya. Ini jangan-jangan sebenarnya dia menghindar sama saya. Jangan-jangan saya sebenarnya dianggapnya saya mau nagih hutang. Jangan. Jadi ya ada intervensi setan ketika kita itu tajassus mencari-cari. Oke. Wala tajassasu, dan itu jelas sekali. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu cari-cari, jangan ngintip-ngintip, jangan pengen mengetahui urusan orang lain. Oke. Pak Kiai, waktu bertamu itu juga penting kita perhatikan kan? Betul. Jangan asal datang aja juga ya, gitu ya. Ada waktu-waktu yang mungkin dilarang atau waktu-waktu yang diperbolehkan nggak misalnya untuk bertamu tuh kira-kira kalau sesuai dengan ajaran Islam seperti apa? Ya, kalau yang jelas ya di dalam Islam itu tidak ada jam-jam tertentu. Tetapi bisa dipahami dari bagaimana Nabi mengajarkan itu. Kalau kita ingin pulang ke rumah atau kita mengartikan apabila kita ingin bertamu, kita tahu persis rumah yang mau kita datangi. Jadi umpamanya dia yang mau kita datangi itu satpam, yang pekerjaannya itu ada shift malam dan shift siang, maka kita harus tahu dulu. Iya, kapan ya dia kira-kira. Iya, karena bisa jadi waktu pagi dia baru tidur. Betul. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Tapi kalau dia pengusaha, berarti waktu sore atau ba'da maghrib itu cocok. Karena kalau pagi-pagi dia terganggu karena dia persiapan mau berangkat. Nah, intinya bahwa bertamu itu, kapan mesti kita bertamu itu, yang bagus itu, kalau sekarang mudah kita untuk berbuat, buat janji lah. Tinggal kontak saja, ada di rumah atau tidak, kapan waktu yang longgar gitu ya Pak Kiai ya. Nah Pak Kiai, ini yang juga sering menjadi khilaf dan banyak pertanyaan. Kalau misalnya nih ada perempuan bersuami gitu ya, di rumah sendirian, suaminya sedang keluar kota misalnya atau sedang pergi. Kemudian ada tamu yang bukan mahramnya gitu. Ada tamu laki-laki lawan jenis. Itu bagaimana ya harus adabnya supaya mungkin tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Kita boleh memasukkan ke dalam rumah atau seperti apa Pak Kiai? Ya, ini menarik. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab yang klasik, maka dia cuma mengeluarkan suara. Ya, dia cuma mengeluarkan suara. Artinya siapa ya gitu. Kemudian ketika disebutkan, mohon maaf suami saya belum pulang. Suami saya belum pulang. Tapi kalau dilihatnya bahwa saya bersama istri saya, maka kita bisa memasukkannya. Itu yang original itu seperti itu. Kalau sekarang barangkali kita lebih menurunkannya, grade-nya ini kira-kira begini. Kita menerimanya di luar rumah, di luar ruang tamu. Betul. Nah, itu dengan cara aman. menerima di luar tamu itu tidak melahirkan, insya Allah tidak melahirkan fitnah. Bahwa sebenarnya suaminya sama saya belum pulang. Kalau saja Bapak nanti setengah jam lagi balik lagi ke sini dengan bahasa yang bagus, maka sebenarnya itu bukan penolakan. Ya, kalau aslinya cuma mensuarakan saja. Tapi kalau kondisi sekarang karena rumah rapat sekali, betul. Apalagi di kota besar ya. Ya, kondisi geografi itu. Kenapa mereka tidak boleh menampilkan gitu? Karena rumah kan jauh-jauh. Sangat dikhawatirkan ini dan itu ketika seorang laki-laki melihat perempuan dan mengatakan suaminya tidak di rumah. Nah, di alam kita sekarang ini rumah itu berdekatan. Apalagi di komplek yang mereka itu memang satu dengan lainnya hampir tidak ada jarak karena temboknya nempel. Maka menerima di ruang
bagian depan, ya ada rumah, teras rumah itu Tidak masalah. sudah dianggap memadai untuk kondisi sekarang. Oke, Pak Kiai, masih ada banyak pertanyaan. Misalnya nih, kalau untuk kita tamu yang mau menginap, nah biasanya itu batasannya berapa lama? Kemudian misalnya seperti ini, misalnya kita biasa puasa Senin Kamis, tapi kebetulan ada tamu. Boleh nggak sih kita batalin puasa karena untuk menjamu tamu? Nanti kita bahas ya Pak Kiai ya. Ya, insya Pemirsa Allah. jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menjamu Tamu, Menjamu Allah. Pak Kiai, kita lanjutkan. Misalnya saya bertamu ke tempat saudara mungkin atau ke tempat teman, menginap. Bagusnya dari kepantasan menurut Islam tuh saya menginap berapa hari ya Pak Kiai? Apa sebulan gitu? Enggak, itu mah ini ya, nyusahin tuan rumah dong kalau begitu ya. Ada batasan nggak Pak Kiai? Ya, baik. Dalam hukum Islam itu diafah itu 3 hari 3 Oh, malam. 3 hari 3 malam. Oke. Ya, diafah itu menjamu tamu 3 hari 3 malam. Jadi ketika tuan rumah bersedia menerima seorang tamu, itu maksimal 3 hari 3 Maksimal malam. 3 hari. Dia memberikan makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, tempat tidur yang terbaik, buah-buahan yang terbaik, dengan wajah yang semuanya yang bagus, yang terbaik. Nah, setelah 3 hari, Iya, kewajiban. maka si tamu itu harus sudah mengerti dia mesti check out gitu. Iya, betul. Artinya, Jangan nambah ya. Ya, artinya kalau kita nih di luar kota, anak ke rumah bibinya, ke rumah sepupunya karena ingin ikut ujian, ingin tes, yang ujiannya itu lebih dari 3 hari, maka pada setelah 3 hari dia mesti minta izin. Bahwa maksudnya seperti ini. Dan Betul. itu disunahkan dia memberikan bantuan. Oh. Jadi umpamanya anak kita kuliah di Jogja gitu ya, mau cari, mau daftar sampai pengumuman itu 1 minggu gitu. Nah setelah 3 hari dia minta izin lagi masih diperkenankan, maka dia sunnah memberikan bantuan. Oh. Itu etikanya begitu. Masya Allah, indah ya. Ya, Dalam Islam tuh ya, semua tertata dengan baik. betul. Pak Kiai, misalnya kita biasa melakukan puasa sunnah nih. Ya. Tiba-tiba kemudian ada tamu yang datang. Nah kita melihat, aduh batalin nggak ya? Tapi kan ada tamu, nanti dia nggak enak kalau misalnya saya juga nggak makan gitu. Ya. Hal semacam ini seperti apa seharusnya kita bersikap Pak Kiai? Kalau tamunya itu cuma sebentar, yang cuma menghidangkan minuman dan makanan kecil, ketika kita sedang berpuasa, kita bisa melakukannya, memberikan penghormatan tanpa kita berbuka. Iya. Sebab ulama-ulama itu biasanya dia mempersilahkan, dia mengangkat, ayo silakan yang gelas, kemudian gelas itu cuma ditempelkan di bibirnya. Jadi bibirnya ini dirapatkan. Nah gitu, ayo silakan ditaruhnya lagi. Dan dia sibuk menawarkan gitu. Maka tamunya akan merasa senang bahwa sudah didahului, sudah dicontohkan oleh tuan rumah. Nah, berbeda halnya ketika makan besar. Itu nggak mungkin Jamuan, kita merapatkan itu karena nggak memungkinkan terjadi gitu. Lebih bagus dia berbuka. Menghormati tamu lebih bagus dia berbuka. Karena dengan dia berbuka, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala berpuasa dan pahala menghormati tamu. Pahala berpuasa tetap dapat ya? Dapat dan dia menghormati tamu. Double pahala. Ya. Ada kasus terjadi antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Ini ketika Salman Al-Farisi diberikan hidangan, ya dipotongkan kambing kasih makan gitu. Dia bilang, silahkan, mohon maaf saya nggak bisa menemani, ana shaim gitu. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, aku tidak makan apa yang kau hidangkan kecuali kau memakannya. Nah, karena tamunya memaksa semacam itu, maka Abu Darda kalah. Dan sahabat Abu Darda ini orang yang puasanya terus menerus. Jadi dia amat sayang gitu ya. Tetapi persoalan ini nggak selesai. Persoalan ini dibawa ke Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul memutuskannya? Ya, sodaqah Salman. Yang benar Salman. Bukan Abu Darda. Jadi lebih baik berbuka. Berbuka aja. Masya Allah, dapetnya bonusnya 2 soalnya ya. Itulah betul. Kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah lebih
ringan untuk melaksanakannya. Pak Kiai, setiap undangan itu sebenarnya kalau ada undangan yang datang ke kita, apakah harus kita datangi juga? Apakah kita wajib menghadirinya? Iya, setiap mengundang itu hukumnya sunnah, menerima undangan datangnya hukumnya wajib. Oke. Iya, illa fihil mawani, kecuali ada hal-hal yang mencegah dia untuk datang ke situ menurut syar'i. Pertama, ada makanan yang tidak halal sehingga dia tidak bisa membedakan. Iya. Nih maaf ya, umpamanya pada relasi bisnis. Betul. Kan nggak mungkin kita menanyakan mana yang yang halal gitu. Maka kita boleh, umpamanya undangan itu, kita mengirimkan hadiah buah tangan kita dengan alasan apapun. Karena kita nggak mungkin, tidak bisa membedakan. Bahkan bisa jadi walaupun terbedakan, tetapi cara masaknya yang menjadi campur. Betul. Nah itu nggak mungkin juga. Ya, sehingga ada mawani, ada yang mencegahnya. Yang kedua, ketika di situ ada musik yang dilarang. Oke. Nah, ketika ada musik yang dilarang, itu juga termasuk uzur kita untuk memenuhi undangan itu. Maka kita datangnya sore-sore. Seakan kita pengen keluar kota, kita memberikan atensi, kita memberikan hadiah, kita memberikan penghormatan. Karena kita tahu. Betul. Ya, dan di undangan itu sudah ditulis kok, ya. Nah, itu bagian dari sesuatu yang boleh kita tidak memenuhinya. Nah, yang ketiga ini mungkin ada hal-hal yang bid'ah, ya. Ini juga bagian dilarang. Sesuatu yang gak lazim, yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka boleh kita tidak datang pada waktunya, tetapi kita datang pada sebelum atau sesudah. Oke, menarik nih. Jadi tetap datang. Tetap datang. Tadi Pak Kiai sempat menyinggung buah tangan. Ya. Baiknya tuh kita kalau bertamu tuh kan ada orang yang gini, saya tuh sebenarnya mau bertamu, cuman kadang-kadang saya nggak punya uang buat bawa buah tangan. Kan biasanya tuh bertamu tuh ya maunya bawa apalah yang penting ada gitu. Nah sebenarnya konsep buah tangan itu loh Pak Kiai dalam Islam, memberi hadiah lah misalnya. Kita datang sambil bertamu sambil bawa hadiah. Itu seperti apa? Memang diharuskan atau enggak sih sebenarnya? Sunnah Nabi. Sunnah. Dalam hadis dikatakan, hadu tahabu. Kalian hendaklah saling memberi hadiah. Kalau sekarang diartikan kalau berkunjung bawa buah tangan. Tahabu, maka niscaya akan saling timbul jatuh cinta. Kecintaan itu merasa... Orang biasanya kalau dapat atensi, perhatian itu timbul kecintaannya menambah. Bahkan ya yang mesti dipahami Mbak Mila ini, seorang suami ketika dia bepergian, seorang ibu pun ketika langsung minta jatah soalnya. Kalau pulang itu jangan sampai tidak bawa buah tangan. Wah, siapa sih nggak suka buah tangan? Kecuali memang tidak punya. Maka sebelumnya dia udah tahu, ya dia mesti beli tahu lebih dahulu. Mohon maaf ya, hari ini bukan waktunya mepet sehingga tidak ada buah tangannya. Itu menjadi sangat penting memberitahukan, karena ketika membuka pintu itu yang dilihat tangannya bukan kakinya gitu. Betul. Lihat wajahnya, kalau bawa tentengan kan kita jadi lebih seneng ya Pak Kiai ya. Masya Allah. Baik Pak Kiai, terakhir sebagai penutup, dengan tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kemudian menjamu tamu, menjamu Allah, apa yang perlu kita internalisasi dalam diri kita ketika misalnya ya itu tadi bertamu atau kita menjadi tuan rumah, yang penting untuk kita ingat? Yang jelas sebagai makhluk sosial kita dua kemungkinannya, kita menerima tamu atau kita menjadi tamu. Tetapi berdasarkan ayat tadi yang saya sampaikan itu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan dia akan melihat kebaikannya. Maka apa saja pada posisi dua hal itu tadi dia memberikan yang terbaik, dia akan melihat buahnya. Nah, ini yang menjadi dasar bagi kita itu, bertamu atau menerima tamu, maka kita hendaknya memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita biasa memberikan sesuatu yang terbaik, yang paling maksimal, percayalah, ketika kita pada posisi yang berlawanan, maka orang akan memperlakukan kita seperti itu. Baik, Masya Allah, ini powerful sekali penutupnya. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya, ini Masya Allah sangat bermanfaat.
Sekali lagi terima kasih ilmunya Pak Kiai. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Maria Rama dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh.